Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, maka aku akan memasyurkan nama-Mu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Getarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, Ia mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan menganugerahkannya nama di atas segala nama.
Inilah kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Pada malam itu, seorang dari ke-12 murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot pergi kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Berapa upah saya jika saya menyerahkan Yesus?" Mereka membayar 30 keping perak kepadanya. Dan sejak saat itu, Yudas mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama pesta roti tak beragi, ketika hari sudah malam, Yesus duduk makan bersama ke-12 muridnya. Sementara makan, Yesus berkata, "Perhatikanlah kata-kataku. Ada seorang di antara kamu yang akan menyerahkan aku." Mendengar itu, sangat sedihlah hati murid-murid Yesus. Mereka bertanya satu demi satu, Yesus menjawab, "Orang yang bersama aku mencelupkan roti ke dalam pinggan, dia itulah yang akan menyerahkan aku. Memang Putra Manusia akan pergi seperti tertulis dalam kitab suci, tetapi celakalah orang yang menyerahkan Putra Manusia. Lebih baik baginya andai kata ia tidak lahir." Lalu Yudas yang hendak menyerahkan Yesus menyambung, "Saya kaya guru." Kata Yesus, "Memang begitu." Sesudah makan, mereka menyanyikan nada pujian dan pergi ke Gunung Zaitun. Setibanya di sana, Yesus berkata kepada murid-Nya, "Pada malam ini juga kamu semua akan bimbang dan kecewa karena aku. Sebab tertulis dalam kitab suci, Allah akan membunuh gembala dan domba-domba kawanannya akan tercerai-berai. Tetapi sesudah bangkit dari alam maut, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Sementara Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid, bersama dengan rombongan bersenjatakan pedang dan pentung, yang disuruh oleh para imam kepala dan pemuka rakyat Yahudi. Yudas yang menyerahkan Yesus
telah menentukan suatu isyarat. Yang saya cium, itulah orangnya, tangkaplah dia. Dan Yudas langsung mendekati Yesus dan berkata, Salam ya Rabi. Lalu Yudas menciumnya. Yesus menyahut, Sahabatku, untuk inikah kau datang? Maka majulah gerombolan Yudas itu dan menangkap Yesus serta mengikatnya. Salah seorang dari penggiring Yesus menghunus pedangnya, lalu memotong telinga salah seorang pegawai Imam Agung. Melihat itu, Yesus berkata kepadanya, Sarungkanlah pedangmu. Barang siapa menghunus pedang akan dibunuh dengan pedang juga. Atau sangkamu aku tak dapat minta pertolongan kepada Bapa-Ku? Ia akan segera menyuruh lebih dari 12 pasukan malaikat membela aku. Tetapi kalau begitu, bagaimana dapat terlaksana sabda Alkitab bahwasanya harus terjadi demikian? Kemudian Yesus berkata kepada gerombolan, Kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku, seolah-olah aku seorang penjahat. Setiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, tetapi kamu tidak menangkap aku. Semuanya ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis dalam kitab nabi-nabi. Lalu semua murid meninggalkan Yesus dan melarikan diri. pelaksanaan hukuman mati atas diri Yesus. Mereka mengikat tangan Yesus, mengantar dan menyerahkannya kepada Gubernur Pilatus. Ketika Yudas mendengar bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati, ia sangat menyesal. Maka ke-30 keping perak yang telah diterimanya itu dikembalikannya kepada imam-imam kepala
Saya berdosa karena menyerahkan seorang yang tak bersalah. Tetapi orang-orang itu berkata, lalu Yudas melemparkan uang itu ke dalam kenisa dan meninggalkan mereka. Ia pergi dari situ dan menggantungkan diri. Imam-imam kepala memungut uang itu dan berkata, Uang ini tak boleh dimasukkan ke dalam peti demam, sebab ini uang darah. setelah berunding dengan uang ini mereka membeli sebidang tanah milik seorang tukang periuk untuk dijadikan pekuburan orang asing. Karena itu, sampai sekarang tanah itu disebut tanah darah. Dengan demikian, terpenuhilah sabda Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 keping perak, yaitu pembayaran yang telah ditetapkan oleh orang Israel untuk dia. Dengan uang itu, mereka membeli tanah tukang periuk sebagaimana pesan Tuhan kepadaku. Kemudian Yesus dihadapkan kepada gubernur yang bertanya, Benarkah engkau raja orang Yahudi? jawab Yesus, Benarlah. tetapi atas tuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan para pemuka, Yesus tidak memberi jawaban apapun. Maka Pilatus berkata, Apakah engkau tidak mendengar semua tuduhan yang mereka lemparkan kepadamu? Yesus tidak menjawab sepatah kata pun, sehingga gubernur sangat marah. Adapun menurut kebiasaan pada hari pesta, gubernur membebaskan seorang tahanan sesuai dengan pilihan rakyat. Pada waktu itu, ada di dalam penjara seorang tahanan yang terkenal bernama Barabas. Ketika rakyat berkumpul, Pilatus bertanya, Siapakah yang harus saya lepaskan? Barabas atau Yesus yang disebut Al-Masih itu? memang Pilatus tahu bahwa Yesus diserahkan kepadanya hanya karena mereka merasa dengki saja. Ketika Pilatus sedang duduk di ruang pengadilan, istrinya mengirim pesan ini kepadanya, jangan engkau campur tangan dalam perkara orang saleh itu, sebab dalam mimpi tadi malam aku sangat menderita karena dia. Lalu para imam kepala dan pemuka-pemuka mulai menghasut rakyat supaya Barabas dibebaskan dan Yesus
gubernur itu berkata kepada mereka, Siapa di antara kedua orang itu yang harus kulepaskan? Mereka berteriak, lalu Pilatus bertanya kepada mereka, Tetapi apa yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Al-Masih itu? semua orang menyahut, Dia harus disalibkan. Pilatus berkata, Kejahatan apa yang dilakukannya? tetapi semakin keras mereka berteriak. Dia harus disalibkan. Pilatus menyadari bahwa segala usahanya sia-sia, malahan makin menimbulkan huru-hara. Ia mengambil air dan mencuci tangan di muka rakyat dengan berkata, Aku tidak bertanggung jawab atas darah orang ini. Terserah kepada kamu sekalian. dan seluruh rakyat menyahut. Biarlah darah orang ini menjadi tanggungan kami dan anak-anak kami. Kemudian Pilatus membebaskan Barabas dan ia menyuruh menderah Yesus, lalu menyerahkannya kepada mereka untuk disalibkan. Serdadu-serdadu gubernur mengantar Yesus masuk ke balai gubernur dan mengumpulkan seluruh pasukan di kelilingnya. Mereka membuka pakaian Yesus dan mengenakan pada tubuhnya sehelai kain ungu. Kemudian mereka menganyam sebuah mahkota dari ranting-ranting berduri dan memasangnya di atas kepala Yesus. Sebatang tongkat diberikan di tangan kanannya. Mereka berlutut di depan Yesus dan mengolok-olok dengan berkata, Salam, hai Raja orang Yahudi. Mereka meludahi Yesus, mengambil tongkat itu dan memukul kepalanya. Sesudah mengolok-olok Yesus, mereka mengambil kain ungu itu dan menyuruh Yesus mengenakan pakaiannya sendiri. Lalu Yesus digiring keluar untuk disalibkan. Sebagai manusia, Allah merendahkan diri, tiada batasnya. Kau rela menderita, kau taat sampai mati di kayu salib yang kecil. Sementara berjalan keluar kota,
mereka berjumpa dengan seorang bernama Simon asal Kirene. Mereka memaksa orang itu memanggul salib Yesus. Dan ketika sudah sampai di tempat yang bernama Golgota, yang artinya tempat tengkorak, Yesus diberi minum anggur bercampur empedu. Setelah mengecap, Yesus tidak mau minum. Kemudian Yesus disalibkan. Sesudah itu, para serdadu membagi-bagi pakaian Yesus dengan membuang undi. Lalu mereka duduk mengawasi Yesus. Di atas kepalanya dipasang pengaduan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Ada juga 2 perampok disalibkan bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Orang-orang yang lewat di situ mengejek Yesus dan menggelengkan kepala sambil berkata, Katanya mau membongkar Kanisa itu dan membangunnya kembali dalam 3 hari saja. Selamatkanlah dirimu sendiri. Kalau benar engkau putera Allah, turunlah dari salib. Demikian juga semua imam kepala, ahli kitab dan para pemuka rakyat mengolok-olok Yesus. Orang lain diselamatkannya, tetapi dirinya sendiri tak dapat ia selamatkan. Kalau ia memang raja orang Yahudi, biarlah sekarang ia turun dari salib, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Biarlah Allah melepaskan dia, kalau berkenan kepadanya. Bukankah dia berkata, "Saya putra Allah"? Dan kedua perampok yang disalibkan bersama Yesus mengejek dia juga. Mulai dari jam 12, seluruh daerah diliputi kegelapan sampai jam 3. Kira-kira jam 3, berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," yang artinya, "Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, Ia memanggil Elia. Dengan segera datanglah seorang dari mereka mengambil sebuah bunga karang dan mencelupkannya ke dalam cuka, lalu mencocokkannya pada sebatang tongkat dan memberi Yesus minum.
Tetapi orang-orang lain berkata, Jangan, mari kita lihat saja apa Elia datang menyelamatkan dia. Lalu berseru lagi, Yesus berseru lagi dengan suara nyaring dan menghembuskan nafas penghabisan. Ketika itu tirai Kanisa tersobek menjadi dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi. Batu besar terbelah-belah, kubur-kubur terbuka menganga, dan banyak orang suci yang telah meninggal bangkit kembali. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, memasuki kota suci, dan menampakkan diri kepada banyak orang. Ketika perwira dan para serdadu menyaksikan gempa bumi dan semua peristiwa itu, mereka sangat takut dan berkata, Memang benar dia putra Allah. pada sore harinya datanglah Yusuf, seorang hartawan dari Arimatea, yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia menghadap Pilatus, meminta jenazah Yesus diserahkan. Maka Yusuf menurunkan jenazah Yesus dan membaringkannya dalam kuburnya sendiri, yang baru saja dipahat dalam lereng sebuah bukit. Setelah menutup pintu kubur dengan batu besar, ia pulang. Adapun yang ikut hadir ketika itu ialah Maria Magdalena dan Maria yang lain. Mereka duduk menghadap kubur. Keesokan harinya, yakni sesudah hari persiapan Sabat, datanglah sejumlah imam kepala dan orang Farisi menghadap Pilatus. Mereka berkata, Tuan, kami masih ingat bahwa penipu itu waktu masih hidup berkata,
sesudah 3 hari saya akan bangkit. Sudilah kiranya Tuhan memerintahkan supaya kubur itu dijaga selama 3 hari. Jangan-jangan murid-muridnya mencuri jenazahnya dan berkata kepada rakyat, ia sudah bangkit dari alam maut. Penipuan yang baru ini akan lebih berbahaya daripada yang dulu-dulu. Kata Pilatus kepada mereka, Baik, aturlah penjagaan itu sekehendakmu. lalu kubur itu disegel dan mereka mengatur penjagaannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat hari Minggu untuk kita sekalian. Hari Minggu Palma, kita bergabung dengan seluruh umat Kristiani, terutama umat Katolik, merayakan hari Minggu Palma. Pada hari Minggu Palma ini tadi sudah dimulai di kompleks persekolahan Suster di seberang sana, dengan pemberkatan daun-daun palma dan kemudian perarakan yang dalam peristiwa diulangi Yesus memasuki Yerusalem sebagai sang penyelamat, juga digelar sebagai raja. Namun yang unik dari raja yang menyelamatkan ini, dia tampil dengan rendah hati, dengan menggunakan sarana-sarana yang sederhana. Justru dengan cara ini dia menunjukkan siapa dia, identitasnya, kualitasnya. Kualitasnya nampak di dalam penggunaan sarana, yaitu bukan kuda perkasa, gagah perkasa dan kuat, tetapi seekor keledai. Keledai untuk menunjukkan bahwa dia adalah raja yang datang untuk membawa damai. Dengan kerendahan hati dan kelemah lembutan, dan dia disambut dengan teriakan, ya, dieluk-eluk, Hosana anak Daud, putra Daud. Hosana, kita tahu ya, selalu diucapkan dalam Sanctus, 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 Hosana in excelsis. Terpujilah dia, ya. Dipujilah dia. Dia adalah yang berikut putra Daud, mengenangkan bangsa Israel akan raja yang mempersatukan mereka. Apalagi yang datang ini sang Mesias bukan hanya mempersatukan satu bangsa yang tercerai-berai, tetapi mempersatukan umat manusia. Dan dengan cara itu maka diserukan oleh khalayak, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sesudah perarakan itu kita memasuki gereja ini sebagai simbol Yesus memasuki kota Yerusalem. Tapi apa yang terjadi ketika sesudah disambut-sambut dengan dieluk-eluk, dengan sorak-sorai, dalam kisah sengsara kita dengarkan justru kontras, kebalikan yang terjadi, yaitu terakhir dalam kisah sengsara dia dihukum mati
bahkan mati di kayu salib, suatu penghinaan yang luar biasa. Sehingga tentu orang bertanya, kita bertanya, salahnya apa? Apa yang salah di sini? Siapa yang salah? Kita tahu sejak pembukaan masa Prapaskah, masa puasa ini, kita membuka dengan ditandai dengan abu. Ingatlah manusia, engkau abu dan akan kembali kepada abu. Karena itu apa? Apa yang harus dibuat? Berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Kembali pada pertanyaan, salahnya Yesus apa? Kita dengarkan tadi di dalam kisah ketika dia ditangkap, tentu membuat mengagetkan para murid, sehingga salah seorang dari murid-murid itu menghunus pedang, akan dibunuh dengan menghunus pedang, memotong telinga salah seorang pegawai Imam Agung. Tapi apa kata Yesus? Sarungkanlah pedangmu. Barang siapa menghunus pedang akan dibunuh dengan pedang juga. Atau sangkamu aku tidak dapat minta pertolongan kepada Bapakku, ia akan segera menyuruh lebih dari 12 pasukan malaikat untuk membela aku. Tetapi, dan disinilah pesannya, tetapi kalau begitu, bagaimana dapat terlaksana sabda Alkitab bahwasanya harus terjadi demikian? Dan itu yang kita dengarkan di dalam bacaan pertama, dan akan dibacakan juga dari kisah Nabi Yesaya, kisah Nabi Yesaya dalam 4 pujian hari ini, esok, Senin, Selasa dan Rabu, 4 pujian dari Nabi Yesaya, dan kemudian akan diulang, diambil salah satu bagian pada Jumat Agung yang melukiskan, menggambarkan apa dan siapa. Menggambarkan tentang hamba Yahweh yang harus menderita. Dan luar biasa itu sudah diramalkan oleh para nabi, terutama oleh Nabi Yesaya. Bahkan dikatakan hal itu terjadi supaya genaplah sabda, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian lalu tentu kita bertanya lebih lanjut, mengapa Yesus harus menderita demikian dan bagaimana sampai dia bisa menderita? Saudara-saudara yang terkasih, lewat nubuat-nubuat dalam perjanjian lama diungkapkan bahwa hamba itu harus menderita, dan ia adalah Yesus, harus menderita demi pengampunan dosa. Karena apa? Dasarnya apa? Karena Allah begitu besar mengasihi kita sampai dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Dikutip dari Yohanes 3 ayat 16. Ini intisari dari seluruh Injil, dari seluruh kitab suci, bahwa Allah begitu besar, begitu mengasihi kita umat manusia sampai dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya akan diselamatkan. Dan bacaan kedua yang disampaikan oleh Paulus kepada umat di Filipi menggambarkan itu, menguraikan itu lebih baik. Dengan cara bagaimana? Yesus Kristus walaupun dalam rupa Allah, setara dengan Allah, equal dengan Allah, tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Saudara-saudara yang terkasih, pengosongan diri ini, penuh ketaatan kepada Bapa yang mengutus dia, membawa sampai kepada kematian di salib. Karena itu dia ditinggikan dan diberi nama Tuhan, Tuhan yang menyelamatkan, dan nampak muncul di dalam pengakuan dari pemimpin kepala pasukan, sungguh orang ini anak Allah luar biasa, orang yang mengawal untuk disalibkan, supaya Yesus disalibkan sampai selesai tuntas. Sesudah peristiwa itu muncul pengakuan dari kepala pasukan itu, sungguh orang ini anak Allah. Saudara-saudari, dengan demikian lewat Minggu Palma ini yang membuka Minggu Sengsara,
kita diajak untuk melihat bahwa penderitaan, cinta penuh ketaatan, dan cinta ilahi yang mengampuni dosa ini saling berkaitan, saling mengikat, berhubungan satu sama lain. Karena hanya dalam bingkai, dalam konteks cinta kasih itu, penderitaan mempunyai arti, mempunyai makna. Dan tentu ini menantang kita untuk memaknai hidup kita yang tidak selalu ups, tidak selalu wah-wah, tidak selalu sukses, tidak selalu berhasil. Kadang-kadang kita bergumul dengan rupa-rupa penderitaan di dalam keluarga, suami istri, orang tua terhadap anak-anak, kemudian juga anak-anak terhadap orang tua, dan kemudian dalam relasi hubungan kita satu sama lain, di mana saja tetap kita ditandai oleh rupa-rupa bermacam-macam penderitaan. Namun penderitaan itu mengajak kita untuk melihat lebih jauh. Lebih jauh apa? Bahwa kalau kita bertahan dalam penderitaan dan itu bisa bertahan karena tinggal bersama dengan Tuhan, maka suatu waktu kita akan melihat, kita akan menyadari bahwa semuanya ini ada maknanya, ada artinya. Dan kalau kita tetap percaya pada Tuhan Yesus sebagai, dia katakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup, maka kita akan sadar di suatu waktu kita akan melihat bahwa kita ada pada jalan yang benar, on the right, at the right path, at the right way, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang Kristiani. Mari kita mohon agar Roh Kudus yang sudah kita terima tetap membimbing kita kepada seluruh kebenaran ini. Semoga demikian. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah mendengarkan kisah sengsara Tuhan Yesus yang merupakan berita yang membawa kita pada keselamatan, marilah kita membaharui sekali lagi iman kepercayaan kita pada jalan Tuhan ini dengan mengucapkan syahadat para rasul. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita siapkan doa umat. Bersama Yesus yang taat sampai wafat, tetapi dijunjung tinggi oleh Bapanya, marilah kita menghadap Bapa dan berdoa. Bagi gereja yang menderita, ya Bapa yang Maha Kuasa, tabahkanlah mereka yang menderita, dihina, difitnah karena imannya, agar mereka tetap berpengharapan bahwa sesudah cobaan akan datang pembebasan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa yang Maha Kuasa, dampingilah para pemimpin masyarakat kami, agar dengan tabah,
tetap memperjuangkan kesejahteraan umum dan tidak tergoda untuk mementingkan kepentingan diri sendiri. Marilah kita berdoa. Ya Bagi sanak saudara yang menderita, ya Bapa yang penuh kasih, berkatilah dan dampingilah saudara-saudari kami yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaannya dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita berdoa. Bagi kita sendiri yang berkumpul di sekitar altar ini, ya Bapa yang Maha Murah, curahilah kami semangat Yesus Kristus Putramu, agar kami dapat saling membantu dalam memanggul salib kehidupan kami sehari-hari dalam mengikuti jejak Putramu. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di surga, demi cinta kasih-Mu, Engkau menghendaki kami menjadi putra dan putri-Mu berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mohon, terimalah dan kabulkanlah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dan kuduskan
Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Marilah saudara-saudari kita berdoa supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan persatukanlah dengan korban putramu Yesus Kristus yang terkasih, sehingga mendatangkan belas kasih-Mu bagi kami, yakni rahmat pengampunan dosa yang mendamaikan kami dengan Dikau, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab melalui sengsara putramu yang menyelamatkan, seluruh dunia menjadi sadar untuk mengakui keagunganmu. Karena dengan kekuatan salib yang tak terperikan, nyatalah pengadilan atas dunia, dan tampaklah kekuasaan Allah yang disalibkan.
Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darah-Ku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan Daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga
hingga Engkau datang. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo, Uskup kami Benediktus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Sesudah doksologi umat menjawab dengan amin meriah. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Mari datang padaku, kamu yang letih lesu, ubah
kasih ya Tuhan, Kaulah yang ku rindukan. Kau santapan jiwaku, sumber kekuatanku. Oh Yesusku, Sang Penebus bermahkotakan duri, oh Tuhanku, betapa jahat dosa yang kubuat. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau bangun salib ke Golgota. Oh Yesusku, Sang Anak Domba yang menanggung dosa, Kau relakan. Kau disiksa demi keselamatanku. Yesus Tuhanku, karena kasih-Mu Kau bangun salib ke Golgota. Hati Yesus, hati Tuhan kami, mata air jiwa yang lemah, yang mau minum dari mata ini. Ia hidup mati tak jernah. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi. Hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang letih. Jalan jiwa yang menuju surga amat kering dan sangat jauhnya. Mati jiwa karena berdahaga, bila lupa mata air sah.
Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang letih. Bumi ini taman tanah mati, maka bunga jiwa layulah. Hati Yesus suka menyirami, baru jiwa elok bunganya. Sudilah bukakan kami mata air yang ilahi, hati Yesus, hati Tuhan kami, puaskanlah jiwa yang letih. Ya Yesus, Raja Cinta, ditebus di tombak bengis, yang rela menanggung sengsara demi selamat dunia. Aduhai cinta yang abadi, betapa kau tingginya. Ampunilah kami ya Tuhan, sebesar kasih-Mu. Ya hati Yesus, Raja Cinta, sumber kasih yang abadi, dengan darah-Mu yang terindah, Kau pulihkan dosa kami. Oh, langkah kejamnya kami, terus menyakiti-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, sebab besarlah kasih-Mu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Rahim, dengan gembira kami menerima Putra-Mu di tengah kami, dan kami pun telah mengenangkannya dengan penuh rasa syukur betapa berat dan hina Ia menderita agar kami hidup. Peliharalah buah belas kasih-Mu, semoga dengan rela pula kami memanggul salib kami, mengikuti jejaknya, menempuh jalan penderitaan menuju kebangkitan mulia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan pengumuman.
Atas nama Dewan Pastoral Paroki dan seluruh umat yang hadir, menyampaikan banyak terima kasih kepada Uskup Keuskupan Manado yang mulia Monsinyur Benedictus Estefanus Roli Untu MSC yang telah mempersembahkan perayaan Ekaristi di Minggu Palma Misa yang kedua. Dan terima kasih juga kepada Pastor Paroki, Pastor Feki Singal PR, Pastor Rekan, Pastor Laurentius Paulus Pito MSC, dan Diakon Mikael Kewo yang sudah bersama-sama dalam perayaan Ekaristi di siang hari ini. Terima kasih Bapak Uskup, semoga Tuhan selalu memberkati di dalam tugas pelayanan Bapak Uskup dimanapun berada, senantiasa diberikan kesehatan yang baik dari Tuhan. Dan terima kasih juga kepada Pastor Paroki, Pastor Rekan, dan Diakon yang sudah bersama-sama dalam perayaan Ekaristi pada siang hari ini. Dan disampaikan terima kasih juga kepada para petugas liturgi saat ini, animator, lektor, kantores, organis, para suster dan PPA, dan semua sada yang sudah membantu dalam penyelenggaraan perayaan Ekaristi ini. Dan sebagai penyampaian, Kamis 2 April 2026, Kamis Putih. Misa yang pertama jam 18.00. Misa yang kedua jam 20.30 WITA. Jumat 3 April 2026, Jumat Agung. Ibadat pertama jam 10.30, ibadat kedua jam 15.00. Sabtu 4 April 2026, Vigili Paskah. Misa pertama jam 18.00, misa kedua jam 21.00. Penerimaan sakramen permandian untuk anak-anak akan dilaksanakan pada hari Minggu Paskah 5 April 2026 sesudah misa ketiga. Penerimaan sakramen Krisma di Paroki Katedral akan dilaksanakan pada tanggal 13 Juni 2026 untuk kelas 6 ke atas. Bagi yang akan mengikuti persiapan Krisma dapat mendaftar di sekretariat atau di wilayah rohani masing-masing. Terima kasih, kita bangkit berdiri, kita menerima berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Saudara-saudari, marilah kita memohon berkat Tuhan. Tuhan, kami mohon, buatlah umat-Mu berpaling kepadamu dengan segenap hati, sebab Engkau melindungi dengan kasih sayang yang lebih besar mereka yang berbakti dengan hati yang tulus. Bahkan Engkau membela mereka yang berdosa dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa dan Pengasih,
menyertai saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada